Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu keempat di bulan Maret 2020. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan terhadap GBI Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang yang ada. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dari seluruh kehidupan kami di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sepanjang bulan Maret adalah etika terapan. Namun pada minggu keempat ini tema kita adalah gaya hidup anak Tuhan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ayat ini pun dikenal dengan istilah amanat budaya. Karena itu saya akan membacakan ayat-ayat tersebut yang terambil dari dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Dan ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup anak Tuhan terhadap kelestarian lingkungan hidup memiliki peran yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Ada 3 amanat Tuhan di dalam Alkitab. Amanat yang pertama kita kenal dengan amanat budaya, great cultural. Yang kita telah baca ayatnya tadi, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Amanat yang kedua adalah amanat agung yang kita kenal dengan Great Commission. Ayat penginjilan yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dan amanat yang ketiga yang kita tahu adalah amanat utama atau amanat kasih, dikenal dengan Great Commandment, yang terambil di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara dalam penguraian ayat-ayat tersebut di atas tadi. Yang pertama, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tadi, nomor 1 adalah Allah mengasihi manusia yang diciptakannya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah. Di dalam Taman Eden itulah relasi yang begitu intim antara manusia dan Allah terjadi. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Menyeratkan persekutuan Allah dengan manusia yang begitu intim sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun kalau saudara ketahui dengan baik bahwa Yeremia 23 ayat 18 dan Yeremia 23 ayat 23 itu menyebutkan tentang Dewan Musyawarah Allah. Artinya apa? Allah mengambil kasih yang luar biasa.
dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi Allah mengasihi manusia ciptaannya. Itu sebabnya dia turun ke dalam dunia ini untuk memberi pengampunan dosa kepada manusia-manusia yang dikasihinya. Ini adalah hal yang luar biasa. Mengapa Allah ingin agar supaya manusia ciptaannya yang dia ciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah itu harus diselamatkan. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam dosa. Gambar Allah itu, gambar dan rupa Allah itu digambarkan sebagai demikian. Manusia itu mempunyai kehendak, emosi, dan keinginan. Itulah juga yang terjadi atau yang ada di dalam diri Allah. Lalu yang kedua, manusia memiliki perasaan kasih. Perasaan kasih ini juga ada di dalam Allah. Lalu keserupaan dan kesegambaran dengan Allah itu dilukiskan dalam daya berpikir, ya, bertindak dan melakukan firman Allah. Binatang tidak mempunyai, barangkali tidak mempunyai pikiran, tapi manusia mempunyai pikiran. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Memelihara dan merawat lingkungan hidup yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Allah mempercayakan kepada manusia ciptaan yang termulia ini untuk memelihara apa yang telah diciptakan oleh Allah sendiri. Menguasai bumi dan segala yang ada di dalamnya. Ini poin yang pertama. Kenapa Allah begitu mencintai manusia? Ciptaannya. Bukan dunia yang spektakuler. Bukan dunia yang diciptakan dengan sangat hebat itu. Ciptaan Tuhan yang tertinggi. Tetapi manusialah, saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Itu sebabnya dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena apa yang ada pada Allah, ada juga pada kita sekalian. Terutama poin-poin yang sudah saya ungkapkan tadi. Ada kehendak, ada emosi, ada mengasihi, daya pikir. Kemudian kita bisa merawat, ya, lingkungan hidup kita, bisa menguasai bumi ini dan segala yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin yang kedua dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 adalah manusia adalah ciptaan utama Allah. Kenapa saya katakan manusia adalah ciptaan utama Allah? Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 saya akan baca buat saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah ini. Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu sebabnya apa yang Tuhan ciptakan ini atau yang Tuhan ciptakan dalam diri kita adalah sebuah ciptaan utama dibanding semua ciptaan-ciptaan Allah dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Mengapa diciptakan pada hari yang ke-6? Karena semua keperluan manusia Allah telah sediakan. Ini penting bagi kita sekalian. Bukan dunia dan segala keindahannya ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Melainkan sosok manusia adalah ciptaan yang termulia. Ketika Allah telah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, di dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah mengatakan sungguh amat baik. Ciptaan yang ke-1 Tuhan mengatakan baik, yang kedua Tuhan mengatakan baik, yang ketiga baik. Tapi setelah manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Allah berkata, sungguh amat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita mengucap syukur memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini saudara mendengarkan khotbah ini, saudara harus percaya sungguh-sungguh bahwa ciptaan Allah yang termulia adalah saudara dan saya. Poin yang ketiga adalah Allah memberi mandat untuk manusia, saya dan saudara menjadi berkuasa. Di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-28. Allah berkata di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah. Perhatikan kata-kata, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi.
Kita diberi mandat untuk menguasai seluruh alam ini, termasuk apa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu tidak salah tema kita mengatakan bahwa kita perlu memelihara lingkungan hidup kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita, generasi kita memperoleh semua yang Allah telah siapkan. Semua yang Allah telah ciptakan sebelum Tuhan menciptakan manusia. Berkuasa mempunyai 4 arti. Yang pertama, berkesanggupan. Saudara sanggup pasti memelihara lingkungan hidup saudara, di sekitar saudara. Saudara sanggup menjaga kelestarian alam dengan baik. Yang kedua, berkemampuan. Artinya saudara, manusia pasti mampu untuk menguasai apapun yang ada dalam dunia ini, termasuk binatang-binatang buas. Manusia mampu menaklukkannya. Berwewenang, poin yang ketiga. Kita mempunyai wewenang untuk memelihara semua yang Allah telah jadikan. Karena itu tidak salah, setelah Allah menciptakan semuanya, maka kita dikasih tanggung jawab. Kita dikasih wewenang. Kita dikasih otoritas untuk mengatur seluruhnya. Mengatur atas apa tadi saudara? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh bumi, atas binatang melata, atas binatang yang ada dalam dunia ini. Binatang melata saudara bisa lihat, mungkin ular, mungkin krokodil, mungkin itu reptil-reptil yang merayap di bumi. Manusia diberi kekuasaan untuk menaklukkannya. Karena itu kita bersyukur tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali manusia. Apalagi saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Nomor 4 saudara dari pembacaan kita tadi ialah jaminan ketersediaan keperluan manusia. Tadi saya katakan, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah satu persatu Dia menyediakan keperluan-keperluan saya dan saudara. Keperluan apa? Kalau saya bisa melihat ada keperluan sandang. Apa itu sandang? Adalah keperluan pakaian. Keperluan pangan, itu apa? Itu adalah makanan. Keperluan papan, itu adalah rumah dan tempat di mana kita berdiam, tinggal bersama dengan keluarga kita. Keperluan-keperluan ini seperti keperluan kayu bagi rumah, keperluan papan bagi rumah, keperluan makanan yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman, baik itu lauk pauk, semua Tuhan telah siapkan, baik yang ada di darat maupun yang ada di air, baik air tawar ataupun laut. Dan sandang, kalau saudara lihat, kapas merupakan bahan baku untuk membuat pakaian. Kulit-kulit binatang barangkali dipakai juga untuk membuat pakaian. Itu adalah keperluan sandang. Artinya apa? Tuhan sudah menciptakan semuanya. Lalu setelah semuanya lengkap, baru Tuhan menciptakan manusia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Allah menciptakan manusia ketika semua keperluan hidup manusia telah tercukupi dengan sangat baik. Tidak ada yang diperlukan oleh manusia yang belum tersedia dengan baik. Ini adalah jaminan Allah kepada umatnya, kepada manusia, orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Dia. Dia sudah begitu mengasihi saya dan saudara. Seperti tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat tersebut bagi saudara-saudara sekalian. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, yang berbunyi seperti demikian. Filipi 4 ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Jadi di samping Allah telah mempersiapkan semua keperluan kita, karena manusia yang begitu dikasihi Tuhan jatuh ke dalam dosa, maka gambar diri, rupa Allah itu tercemar, dirusak oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya Allah mengirim Yesus Kristus supaya gambar diri yang rusak ini dipulihkan kembali dalam bentuk lahir baru. Jadi bagi siapapun saudara yang belum lahir baru, saudara harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mungkin pembimbing saudara, katakan saya belum lahir baru. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya saudara memiliki, saudara mempunyai kuasa. Saudara diberikan mandat oleh Tuhan untuk menguasai tanpa lahir baru.
kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Ini hal yang sangat penting bagi saudara sekalian. Oleh sebab itu, pada poin yang terakhir ini, poin yang kelima, karena semua ciptaan Allah sungguh amat baik, mari kita menjaga lingkungan hidup di mana saudara dan saya tinggal. Mungkin saudara berada di kota Bandung, mungkin saudara berada di luar kota Bandung, mungkin saudara ada di kampung, mungkin saudara ada di daerah-daerah tertentu. Kita diberi mandat oleh Tuhan. Ya, mari kita jaga lingkungan hidup kita di sekitar kita. Kita tidak usah mengatakan menjaga Indonesia sangat luas, apalagi menjaga dunia, menjaga kota Bandung. Kita perlu menjaga lingkungan hidup di sekitar kehidupan kita. Inilah tanggung jawab kita. Serah terima jabatan ciptaan Allah itu kita kenal dengan amanat budaya. Selama ini mungkin kita sangat melihat amanat agung, penginjilan. Ya. Tapi ada amanat budaya yang banyak orang lupa. Padahal itu adalah dalam kitab Kejadian pasal 1 telah dikatakan, aku akan berikan kuasa untuk memelihara, untuk mengatur dunia yang telah Allah ciptakan dengan sangat baik tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kelima ini kita mendapatkan jabatan. Jabatannya untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mendapat mandat. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan hidup. Ya, tidak usah terlalu besar-besar, tidak usah terlalu hebat begitu saudara ya. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orang Kristen, oleh jemaat, oleh saudara untuk memelihara kelestarian lingkungan. Poin yang pertama adalah kalau saudara adalah pengusaha, mungkin saudara punya pabrik. Pengolahan dan penanganan limbah pabrik itu harus sesuai dengan ketentuan AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah ketentuan tentang lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah pabrik. Analisa mengenai dampak lingkungan. Supaya lingkungan kita bagaimana? Supaya lingkungan kita tetap bersih, tidak menimbulkan polusi, tidak menimbulkan kerugian alam. Mungkin dengan hal-hal yang sangat berbahaya dari pabrik-pabrik misalnya, itu akan mengganggu lingkungan hidup, akan mengganggu mungkin sungai-sungai. Sehingga sungai yang merupakan sumber kehidupan manusia mengalami polusi, kecemaran di dalamnya. Terjadi tercemar secara lingkungan hidup. Dan akibatnya air itu tidak dapat diminum lagi, tidak dapat dipakai untuk mandi, dan lain-lain sebagainya. Nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Sebaiknya pisahkan sampah organik dan anorganik misalnya. Nah, saudara sederhana sekali. Di berbagai tempat, di gereja atau di sekitar rumah kita selalu ada tempat sampah. Apakah kita membuang sampah dengan sangat baik di situ? Bagi bapak ibu saudara sekalian yang memiliki kendaraan, mungkin kendaraan saudara hebat, mewah. Tapi saudara begitu makan permen, saudara buang di jalan. Saudara membuang tisu di jalan dengan sembarang. Membuang kulit-kulit makanan yang saudara makan. Mungkin kulit pisang, mungkin kulit durian, dan lain-lain sebagainya. Dan itu mencemari lingkungan hidup. Apalagi membuang plastik. Saudara-saudara harus mengetahui, Indonesia nomor 2 di dunia dalam hal membuang sampah plastik. Mari kita jaga lingkungan hidup kita. Karena plastik tidak dapat diurai secara kimia. Dan mengakibatkan atau secara sederhana nggak bisa diuraikan. Dan itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Poin yang ketiga, lahan halaman pekarangan rumah saudara. Jangan seluruhnya dicor dengan beton. Karena itu resapan air bisa tidak terjadi. Apa terjadinya? Terjadi banjir. Terjadi hal-hal yang bisa merusak lingkungan hidup kita. Tempat di mana saudara tinggal menjadi becek. Sehingga kalau hujan datang kita akan terganggu dengan sangat tidak bagus tentunya. Bisa mencemari lingkungan hidup di sekitar kita. Poin yang keempat yang sederhana, sedapat mungkin menanam pohon di depan rumah. Atau tanaman-tanaman halaman. Ya, apa yang saudara bisa tanam misalnya. Karena jelas tanaman itu sangat memberikan kesehatan buat saudara. Dia mengeluarkan oksigen. Mungkin saudara mengeluarkan hal-hal yang rusak, yang jahat dari hidup, dari knalpot motor saudara, knalpot mobil saudara, ya, karbon dioksida. Tapi dengan adanya oksigen akan terjadi perputaran atau lingkungan yang sangat bagus
tentu bisa menjaga pencemaran atau polusi secara luas. Poin yang kelima, matikan lampu dan alat-alat listrik atau alat-alat elektronik pada saat Anda tidak memerlukannya. Kalau saudara mau tidur, kebiasaan di luar negeri, orang biasanya tidur dengan lampu yang gelap. Itu menjaga kesehatan kita juga tentunya. Karena itu kalau saudara udah nggak pakai lagi, matikan. Ya, kalau di luar negeri, kalau saudara masih menyalakan itu, biasanya pemerintah setempat akan menegur saudara. Karena itu akan membuang-buang energi yang tidak penting, tidak perlu. Sehingga ini kita perlu lakukan. Saya kira ini hal-hal yang sangat sederhana. Poin yang berikutnya adalah hindari penggunaan kertas berlebihan termasuk di gereja. Ya, dalam kehidupan kita sekalian, biasa dikenal dengan paperless. Jadi dikurangilah pembuangan-pembuangan yang nggak penting. Sehingga itu menimbulkan polusi. Dan poin yang ketujuh dan terakhir, hindari penggunaan tisu yang berlebihan. Khususnya saudara yang biasa ke WC. Saya melihat di gereja kita orang ngambil tisu itu bisa sampai 3, 4, 5. Buat apa itu? Nah, itu boros itu. Kita mesti beli barang lebih banyak daripada biasanya. Tisu di toilet juga demikian. Orang biasanya ambil kalau perlu segede-gede gitu dibawa pulang ke rumah. Nah, ini kan merusak lingkungan hidup kita. Dan barang-barang bekas kita, ya kita harus jaga dengan baik. Dan hal-hal yang sangat sederhana, ya seperti tadi saya katakan, bekas permen, saudara, itu ada tempat sampah, saudara masukkan ke sana. Ya saudara yang habis makan permen karet, jangan ditaruh di bawah kursi, kan itu kan nggak bagus. Sehingga sekali-kali barangkali saudara pegang bawah kursi, saudara bukan memegang kursinya, saudara akan pegang permen bekas, dan itu tentu berbahaya. Bekas-bekas mulut saudara. Dan ini ya dalam kondisi di mana virus corona begitu dahsyat sekarang ini, ya kita jangan sembarangan seperti demikian. Ya, sehingga saudara harus menjaga diri dengan bagus. Kalau saudara sakit atau saudara bersin, saudara batuk, ya jangan pakai tangan. Jaga mulut saudara, tapi pergunakanlah misalnya saat-saat sekarang ini, pergunakan masker dengan bagus, dengan baik. Bagaimana kalau nggak ada semuanya? Ada cara yang diberitahu oleh dokter, saudara bisa batuk atau apa dengan menggunakan tangan saudara. Sehingga saudara tidak perlu dengan jabat tangan mengakibatkan tertularlah berbagai macam penyakit di dalam hidup kita. Itu sebabnya ini semuanya ini bicara soal kesederhanaan dalam menjaga lingkungan di mana kita hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya berharap melalui khotbah ini saudara mulai melihat hidup saudara, mulai melihat bagaimana sikap saudara dalam mengelola lingkungan hidup kita. Tidak usah yang besar-besar, lakukanlah yang sangat sederhana seperti poin-poin yang saya telah sebutkan tadi. Saya percaya dengan saudara lakukan firman Allah, saudara menjaga lingkungan hidup, maka kita bekerja sama dengan Tuhan untuk melestarikan apa yang Dia telah lakukan dengan sangat baik itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan Tuhan memberikan kemampuan buat kita, kesanggupan buat kita, otoritas buat kita mengatasi semua hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, anak-anak, mungkin bersama dengan teman-teman yang hari ini berkumpul di rumah ini, ya, sebelum kita mengakhiri doa pada hari ini, saudara mungkin bisa berdoa, doa syafaat. Silakan saudara berdoa bersama-sama dengan keluarga saudara. Mungkin Bapak sebagai imam, saudara boleh berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi penyakit virus corona yang begitu luar biasa, ya bisa mengakibatkan sangat luas sekali dampaknya. Orang-orang yang meninggal cukup besar, terutama di Indonesia. Ya, kita harus ketahui Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan jumlah korban COVID-19 yang tertinggi. Nah, karena itu Bapak Ibu boleh berdoa. Ibu mungkin boleh berdoa, poin-poin lain. Anak-anak juga boleh berdoa. Setelah saudara doa syafaat, nanti saya akan memberikan doa berkat buat saudara sekalian. Baik, saudara-saudara boleh berdiri semua. Kalau saudara duduk, saudara berdiri semua.
lalu kemudian nanti saya akan memberikan doa berkat bagi saudara sekalian. Doa berkat untuk saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara mendengarkan penyampaian firman Allah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.